SMA Universitas Wijayakusuma Surabaya. Nah, untuk host kali ini di video Markino. Oke teman-teman, sekali ini video spesial guys. Kita mendapatkan satu narasumber yang benar-benar keren banget. Gitu. Oke, kita langsung sambut Mbak Sari Julia ya, Mbak Sari Julia yang punya RRI Surabaya. Kalau yang punya RRI Surabaya bahaya, oh, iya, bahaya. Ada yang protes nanti satu negara ya. Oke teman-teman, jadi RRI Surabaya ini Mbak Sari ini sebagai penyiar di sana dan katanya Mbak, Anda alumni Wijayakusuma. Ya, betul sekali. Masuk tahun berapa dan lulus tahun berapa? Kalau mau bilang masuk tahun berapa nanti ketahuan umurnya, tapi harus dijawab ya. Harus dijawab, karena ini merupakan pertanyaan titipan juga. Iya, ya boleh. Harus dijawab. Harus dijawab. Saya masuk di tahun 2003, lulus di tahun 2007. Kebetulan ngambil Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Tapi kok larinya ke penyiar? Nah, itu dia. Nggak ada yang tahu rahasia hidup ya. Iya. Kadang-kadang nggak ketebak ya. Oh, tiba-tiba kok jadi ini. Nah, betul juga. Saya juga kadang bingung kalau melihat, wah ini kenapa kok saya larinya ke justru bidang penyiaran atau broadcast gitu ya. Tapi itu tadi balik lagi, yang namanya rahasia hidup itu nggak ada yang tahu. Asalkan yang namanya manusia tetap harus belajar. Awal mula memang kuliah di sini ngambil akuntansi itu sedikit bercerita agak-agak ragu karena ikut PMDK nggak lulus nih gitu kan, berulang kali lu nggak lulus. Akhirnya papa bilang coba masuk di UIK aja, nanti kalau kamu nggak setahun kita pindah. Tawarannya cukup menggiurkan pasti karena saya pikirnya aku pengen masuknya di perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya yang kala itu bergengsi gitu kan ya. Yaudah deh kita coba setahun hasilnya baik, IPK-nya oke gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk lanjut karena papa bilang sayang loh kamu kalau misalnya kamu keluar karena IPK-nya udah bagus banget. Nanti kalau kamu keluar lagi, masuk lagi dari awal, pulang lagi dari awal, buang-buang waktu. Buang-buang duit juga. Buang-buang duit juga, bener. Akhirnya ya dengan berat hati oke lah gitu kan. Sampai saat itu masih dongkol juga karena kok harus di sini sih gitu. Tapi ya udahlah oke ngelihat semua prestasi yang sudah dilalui, wah lumayan bagus, sempat dapat beasiswa juga kan. Kalau IPK-nya di atas 3 aja kita bisa ngajuin beasiswa. Dan papa bilang beasiswanya buat kamu, papa tetap bayar uang kuliahnya. Wah, beasiswanya dipakai buat jajan. Bener banget. Masa-masa itu kan yang namanya anak jajan, seneng banget pegang duit segitu. Oke, boleh gitu. Akhirnya lanjut. Kemudian juga ingat banget itu saya wisuda tanggal 1 September 2007. 1 September 2007. Tanggal masuk saya di WK itu sama persis dengan tanggal saya di wisuda. Jadi tanggalnya cantik banget. 1 September 2003 masuk kuliah pertama di WK. 1 September 2007 di wisuda. Wah, ini sangat-sangat cantik ya. Aku ngerasa banget, emang gak ada yang kebetulan sih, emang sudah diatur gitu kan ya. Bener banget, jadi harus ikhlas aja deh, jalanin aja gitu. Sekarang pun memang awal-awal dongkol, tapi lama-lama makin cinta sama ekonomi, makin cinta sama akuntansi. Sekalipun memang kuliahnya kuliah pulang, kupu-kupu, tapi ngerasa bahwa oh aku udah bisa nerima kenyataan hidup bahwa aku memang harus di WK. Jadi ya udah deh dijalanin aja, betul. Oke, betul banget. Dan zaman berkuliah nih Mbak, zaman berkuliah kan udah pasti dong kita setiap angkatan punya nuansa kalau enggak ya romantika lah sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswa. Setiap angkatan kan pasti berbeda-beda. Ya. Pada saat Anda balik lagi ke Wijayakusuma dengan lihat kondisi adik-adik maba, kemudian lihat kondisi kampus yang udah berkembang ini, apa yang Anda rasakan? Wow banget sih ya. Karena beda ya zaman itu. Zamannya beda banget. Wow banget. Wah itu dia. Kalau anak zaman tuh mungkin anak-anak zaman sekarang terlalu sibuk dengan gadget ya. Kalau di zamanku aku masih bisa nongki-nongki loh di parkiran itu aja kayak gitu kan. Itu yang seru aja. Jadi punya masa-masa yang luar biasa bareng teman-teman gitu kan. Jadi ketika selesai kuliah memang aku nggak langsung pulang, nongkrong dulu, makan dulu. Seingat tuh dulu di Fakultas Kedokteran ini ada kantin gitu kan ya. Nah itu yang memang sering tempat nongkrongnya kita gitu. Sampai satu ketika sudah lulus ngelihat waktu lewat sini, wah gila nih keren banget kok dia jadi kayak begini ya. Kok jadi gini? Bener. Dulu zaman tuh nggak kayak gini ya. Serius, ini kampus atau sekolahan sih? Itu di benak aku ya awal-awal gitu. Karena
semuanya serba sederhana gitu loh, dan ngelihat begitu perkembangan yang luar biasa, pengen nih suatu ketika bisa pengen kuliah lagi. Bener, pengen kuliah lagi, pengen bisa datang lagi ke sini entah mau ngapain, dan itu terwujud lewat undangannya Pak Andi Aruji. Dan sekarang kita ketemu di podcast. Iya, bener banget. Oke. Dan kita ngomongin tentang radio nih. Sejak kapan sih Anda sadar bahwasanya, wah, this is my passion, man. Ini merupakan passionku di sini. Apakah saat-saat Anda berkuliah atau nggak sengaja masuk situ gitu? Sebenarnya itu balik lagi rahasia Tuhan. Nggak ada kesengajaan sih, karena aku tipikal orang yang tertutup ya, dalam arti susah untuk kumpul sama orang, ngobrol ya. Sekalipun aku punya teman, banyak temannya, tapi kalau untuk show off gitu, misalnya ngobrol di depan publik, agak susah gitu kan. Pernah satu kali mama aku bilang, kalau misalnya kamu beli barang ini, kamu tanya dulu harganya ke penjualnya. Nanya ke penjualnya aja aku nggak mau gitu loh. Gimana aku harus, aku harus bekerja di dunia seperti ini, nggak ada mimpi ke sana gitu kan ya. Akhirnya ya udahlah, kayaknya bukan dunia aku gitu. Sampai akhirnya aku ngambil skripsi yang berkaitan dengan RRI waktu itu. Ya, ambil situ. Akhirnya di RRI ditawarin, karena kamu dari sini kamu mau nggak sih kerja di RRI? Namanya anak mahasiswa, ditawarin kerjaan seneng, tapi ada sedihnya. Apa? Nah, sedihnya karena RRI itu aku tahu bukan jurusanku. Nggak mungkin aku tiba-tiba langsung masuk ke staf keuangan misalnya ya, karena basicku ekonomi akuntansi. Nggak mungkin dong. Saya tanya, oke Bu, kalau misalnya saya boleh tahu tawarannya jadi apa? Ya, apa nih? Kebayang nggak kamu kira-kira aku ditawarin posisi apa waktu itu? Nggak kebayang kan? Apalagi aku gitu kan ya. Sampailah di sana, beliaunya bilang jadi resepsionis. Buyar semua ya. Aku pikir gila aja nih Bu, saya lulusan sarjana ekonomi dengan IPK yang ya bukan sombong, maksudnya dalam arti oke lah, saya bisa diterima di bank, misalnya kerja jadi teller dan lain sebagainya. Ya maklum lah, pemikirannya masih yang idealis banget. Jadi resepsionis, pertimbangannya apa Bu? Saya tanya gitu. Dan ternyata karena penampilan saya yang ya ini yang seperti waktu itu Bapak Kepala Stasiunnya bilang, sering biasa ya, maksudnya ketika saya konsultasi untuk bimbingan untuk skripsi, dia bilang saya maunya Mbak itu karena secara fisikly gitu loh, untuk resepsionis menyambut tamu dan sebagainya boleh gitu. Mikir dong saya, waduh dibayar berapa nih ya gitu, resepsionis juga gitu. Akhirnya karena papa mama saya basicnya adalah pegawai negeri, mau nggak mau ya udah terima aja. Katanya papa bilang, yang namanya pegawai negeri itu pasti bertahap deh, nggak mungkin kamu di situ aja. Oke, kita coba. Setahun, 2 tahun kok jadi resepsionis terus ya. Berarti jadi resepsionis itu 1-2 tahun gitu? Iya, 1-2 tahun tetap aja di situ gitu. Pulang nangis gitu kan. Karena malu, aku lulus di saat teman-teman seangkatanku belum ada yang lulus waktu itu. Ya, berarti tergolong cepat ya Mbak? Nah, itu prestasi. Sebenarnya saya agak kaget kalau dibilang ini agak telat, padahal teman-teman saya jauh lebih telat. Mungkin trennya sekarang berubah kali ya. Kalau anak sekarang lebih cepat 3,5 tahun, 3 tahun kelar gitu kan. Tapi di mata-mata saya, teman saya itu ada yang malah sampai 4,5, 5 baru lulus gitu kan. Ya udahlah, ditanya teman, wah gila kamu udah lulus, kamu kerja di mana? Malu dong kamu bilang karena di Surabaya, jadi apa resepsionis, nggak mau gitu kan. Akhirnya ya adalah kerja aku di ini gitu, diem aja. Setelah itu teman-teman aku udah ngasih kabar, aku udah lulus, aku kerja di bank dengan gaji sekian. Dan kamu tahu gaji aku berapa? 300.000 potong pajak. Jadi yang bersihnya yang Anda dapat itu berapa? Berapa ya waktu itu? 2,5? Ya 250.000 lah. Tapi kalau untuk lulusan sarjana kecil banget loh, ya kan? Oke, setiap kali pulang nangis, malu nih Pak karena teman-teman ngajakin ketemuan. Aku lulus duluan tapi kok kerjanya gini-gini doang gitu kan. Oke, ya sudah, setelah itu dilalui, tapi dari situ banyak bersyukurnya. Kenapa? Karena bisa belajar ilmu komunikasi. Aku tahu bagaimana cara menghadapi orang. Yang tadinya aku nggak berani nih ya ngomong sama orang berhadapan. Akhirnya dari situ ada ilmu yang menurut aku ini nggak dipelajari di dunia sekolah, nggak dipelajari di bangku pendidikan, nggak ada nih gitu kan. Cara ngomong, cara ngadepin orang, gitu dan lain sebagainya. Aku dapat di situ. Berarti lebih ke arah apa ya Pak? Mentality gitu ya? Bisa mental saat berhadapan dengan orang-orang dengan orang lain. Ya, dan waktu itu juga banyak orang yang
ya namanya front office kan ada yang suka marah-marah lah, nyari orang nggak ketemu dan lain sebagainya. Itu juga mental ditempa gitu kan ya. Seiring berjalannya waktu, singkat cerita, ada salah satu ibu itu di situ datang dari luar kota, istri dari salah satu pegawai daerah di Surabaya, ngobrol sama saya, nanya, kamu lulusan apa? Setelah saya bilang, saya S1 sarjana ekonomi. Loh, kenapa kamu ada di resepsionis? Kenapa Gitu. ada di sini? Gitu. Ya, cukup kaget. Berapa lama kamu di sini? Saya bilang 2 tahun. Akhirnya karena suaminya punya kedudukan, dia bilang sama suaminya, Pak, itu si Sari punya basic, kenapa harus ditaruh di situ? Sayang gitu kan. Dan waktu itu di area di Surabaya memang harus ada regenerasinya untuk anak muda. Akhirnya dipanggillah saya untuk masuk ke bidang pemberitaan. Bidang pemberitaan, nggak langsung jadi penyiar, jadi reporter dulu. Digembleng lagi di sana. Wah, nggak tahu nih, mesti mau gimana, ngadepin narasumber, mau tanya apa, nggak tahu juga kan. Belajar sama satu senior. Tiap kali liputan, udah, kamu tak kasihin ini pertanyaan. Kamu sodorkan recorder kamu. Kalau kamu nggak sempat tanya, ikut sama reporter lainnya, nebeng. Setelah itu kalau udah nebeng, besoknya belajar lagi. Kalau udah pulang bikin berita. Liputannya tuh jauh-jauh, daerah Juanda. Pulang langsung bikin berita, direkam. Itu terus sampai kurang lebih 3 tahun. Itu Anda ditempa sebelum menjadi seorang penyiar. Betul. Dari situ dapatlah ilmu untuk jadi seorang reporter. Setelah jadi seorang reporter, saya menikah dan saya bilang saya nggak sanggup Pak karena pos liputan saya jauh. Oke, kalau kamu memang tidak sanggup di situ, apa yang kamu bisa janjikan kepada saya, kamu bisa bekerja baik. Oke, saya bisa jadi redaktur. Dan saat itu saya adalah redaktur termuda di area Surabaya. Pada saat itu. Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang, wow, udah banyak yang lebih muda kayaknya ya. Proses belajarnya nggak gampang juga jadi redaktur. Ketemu dengan senior gitu kan ya, wah tempatnya luar biasa. Nggak boleh gini, nggak boleh itu, salah ini, salah itu gitu. Ya udah, mencoba dari awal jadi redaktur itu apa? Masangin kertas. Printnya tuh masih yang bunyi krek. Ketahuan aku tahun berapa ya Pak Jadala. Di sini kelihatan nih, siapa yang kakak, siapa yang adik-adik. Wah, aku pikir aku tantenya kembali, enggak ya. Emang yang jauh banget sampai dimulainya dari yang begitunya, akhirnya belajar jadi redaktur. Setelah itu seiring berjalannya waktu karena kebutuhan ya bekerja di lembaga. Di lembaga itu satu jadinya adalah bisa ditempatkan dan mau ditempatkan di mana saja, termasuk untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia di penyiar. Akhirnya saya di penyiar kurang lebih 4 tahun ini sudah jadi penyiar, dan itu prosesnya juga gak gampang. Saya learning by doing, nggak ada yang ngajarin, bener. Jadi cuma melihat teman, oh siaran tuh kayak gini. Saya baca buku, terus tanya. Sampai di situ nggak bisa merasa puas kan, harus belajar terus. Akhirnya sampailah seperti Sari yang sekarang. Jadi Sari seorang penyiar yang profesional. Amin, berkat kerja keras. Oke, mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Industri radio seperti saat ini kan menurut pemantauan aku sebagai penikmat ya Pak, jadi penikmat radio kan kayak gimana ya? Kurang diminati. Kalau pokoknya kurang diminati aja gitu. Apakah menurut pemantauan Anda gimana? Bagaimana cara radio untuk bersaing dengan industri murah yang lain? Kan ini kan radio nih, tapi kita diapit oleh entah itu televisi, entah itu gadget lah. Ya. Bagaimana menurut pemantauan Anda sebagai seorang penyiar? Sebenarnya memang susah-susah gampang. Zamannya saya sebagai pelaku media karena melihat perkembangan zaman ya, anak-anak muda notabene lebih suka pegang gadget ya. Aku tanya sama kamu, lebih suka nonton TV atau pegang gadget? Gadget sih. Lebih suka pegang gadget atau dengar radio? Gadget sih. Nah, jawabannya udah ketahuan bahwa generasi kamu itu lebih suka pegang gadget. Kita lebih gimana ya? Mungkin generasi kami lebih terfokus kepada visual gitu. Tidak zamannya gitu. Karena awalnya kan mungkin TV. Yang kita lihat TV kemudian berkembang, handphone, kemudian pindah ke gadget. Padahal yang namanya radio itu bisa dilakuin ketika kamu ngapain aja. Kamu mau mandi bisa dengerin tuh telinga. Kamu mau belajar, kamu di mobil kan masih tetap bisa dengar tuh. Jadi nggak seperti istilahnya TV yang kita harus nonton nih biar paham nih ceritanya apa nih, beritanya apa gitu kan. Sebenarnya radio punya kelebihannya tersendiri. Hanya saja di era teknologi seperti sekarang, peranan radio itu lebih yang harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya bisa diakses dengan
handphone kita gitu kan ya. Ada streamingnya, ada aplikasi seperti kalau di RRI itu ada aplikasi RRI Playgo. Itu kamu bisa dengerin semua siaran RRI seluruh Indonesia. Tinggal pilih aja kamu kota apa gitu. Itu kan kita mengikuti perkembangan zaman juga gitu kan. Termasuk untuk program acaranya. Contoh, aplikasi itu apakah on air atau tapping? On air. On air ya? Ya, on air setiap stasiun radio RRI di misalnya di Surabaya, di Jember, di Malang itu on airnya yang kamu dengarkan. Jadi program acara yang sedang berlangsung itu yang kamu dengarkan. Dan memang tinggal pilih aja nih, kamu mau segmentasi yang mana? Anak muda, jatuhnya ke Pro 2. Pro 2 ini segmentasinya anak muda. Tentu program acaranya juga menyesuaikan dengan kebutuhan anak muda. Misalnya kita punya program acara numpang-nampang. Numpang-nampang isinya adalah anak-anak berprestasi yang tentunya bisa menginspirasi teman-temannya seusia mereka. Gitu. Jadi perlu, kalau menurut aku susah sih untuk bersaing, tapi memang harus dihadapi. Yang namanya media nggak pernah mati dong ya. Tinggal kita melakukan pendekatan aja. Mempromosikan acara melalui Instagram, media sosial itu kan secara nggak langsung ngajakin. Sekalipun kadang mereka pasif. Misalnya kita nge-share nih di IG gitu kan ya, ada acara ini, kita nge-like gitu kan. Lama-lama kan kita penasaran, acaranya apa sih? Kok aku cuma nge-like doang? Coba deh satu kali nanti aku nonton atau ngedengerin misalnya gitu. Itu kan juga udah jadi daya tarik sendiri. Susah-susah gampang, hanya saja butuh bagaimana sih kita para pelaku media itu menyasar pada kebutuhan anak muda zaman sekarang. Oke, apa ya? Mungkin kita akan bahas tentang pada saat on air. Sudah pasti kan setiap penyiar kan mempunyai zamannya yang berbeda-beda. Ya. Menurut Mbak Sari, nyawa dari salah satu stasiun radio itu apa sebenarnya? Apakah penyiar nyawa dari radio itu penyiarnya kah atau musik-musik yang diputar, yang disodorkan gitu? Sebenarnya keduanya saling berkaitan. Kenapa? Karena kalau penyiarnya asik, lagu-lagunya nggak kekinian, anak-anak muda lari dong pastinya. Kalau misalnya musiknya udah ngikutin, kekinian banget gitu ya, udah update yang terbaru, tapi penyiarnya juga nggak ngikutin, susah juga. Jadi semuanya harus berkolaborasi karena kedua-duanya penting. Itu tadi, karena program acara harus disampaikan juga dengan nggak peduli penyiarnya mau, aduh lagi patah hati, lagi putus cinta, sedih, tetap aja di udara harus dengarnya, wah ceria, ya benar, harus tetap happy gitu kan ya, jangan sampai kita yang sedih ngebawa sedih juga. Wah, nanti auranya pendengar juga nggak enak gitu. Sama juga dengan lagu-lagu. Kalau patah hati ya jangan muternya lagu-lagu patah hati terus, kasihan juga pendengarnya gitu kan. Makanya itu juga dua hal yang saling berkaitan kalau menurut aku. Tapi Anda ngerasa nggak? Aku kayak gimana ya? Menginterview Anda ini seperti aku dengar radio. Seperti aku dengar radio karena apa mengenai suatu hal yang aku senangi dari seorang penyiar, yaitu intonasi. Intonasi dalam ngomong gitu. Ya. Gimana cara Anda untuk menjaga intonasi? Sebenarnya untuk para penyiar itu aturannya banyak ya. Simple aja. Pengen kadang makan gorengan, minum es itu pengen banget. Tapi untuk suara-suara sensitif, kebetulan saya tuh suaranya sensitif ya. Maksudnya kalau udah kelamaan ngomong, suaranya makin tipis. Itu jenis suara yang saya punya gitu kan ya. Saya MC, saya apa tuh jenis suaranya tipis gitu. Tapi ya mau nggak mau memang harus dilatih terus, dan cara melatihnya itu tadi olahraga. Pertama ketika kita buka siaran itu kita humming kayak orang paduan suara itu loh. Gitu. Terus sambil senam mulut, nggak kelihatan karena kita pakai masker ya. Jadi biar artikulasinya jelas ya, eko-nya dibenerin bener-bener gitu sampai. Pantas aja aku tadi lupa pemanasan makanya. Itu atau jangan-jangan karena kamu capek itu juga bisa belibet sih ya, antara otak dengan mulut itu kadang nggak sinkron gitu kan. Itu sebenarnya susah-susah gampang jadi penyiar karena itu tadi kita harus menjaga suara ekstra. Kalau musim-musim pancaroba seperti sekarang, wah kalau kayak saya suaranya sensitif, minum es dikit, kehujanan dikit, suaranya bisa hilang misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk menjaganya itu tadi dengan gaya hidup misalnya ya, dengan cara pola makan kita, dengan istirahat juga termasuk humming dan juga olahraga mulut itu bisa kok semuanya dipelajari, karena menurut aku nggak ada sesuatu yang nggak bisa dipelajari di dunia ini gitu. Menurut Anda apa itu radio? Secara sisi pribadi radio itu apa sih menurut definisi Anda? Ini pertanyaan menarik karena saya pelaku media,
biasanya nanyain orang, sekarang ditanyain. Sekarang ini. Nah, saya sebagai pelaku media hiburan pasti. Kenapa? Karena radio-radio yang ada sekarang juga berusaha memberikan informasi, berusaha memberikan hiburan juga, dan yang pasti juga mengedukasi masyarakat. Nah, di masa-masa pandemi radio menjadi penting. Kenapa? Karena kita juga berusaha menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, himbauan untuk tidak mudik. Jadi banyak banget yang bisa didapatin dari radio, sama halnya dengan televisi ya. Kalau televisi juga menyajikan hiburan, menyajikan informasi, berita juga, kemudian hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat. Satu aja, kalau di TV bedanya kalau mau dengerin lagu harus ada acara konser dulu ya, disiarkan secara live. Tapi kalau di radio kamu bisa dengerin 24 jam ya? Informasinya dapat, hiburannya dapat, lagu-lagunya juga dapat pastinya. Secinta apa sih Anda pada radio? Cinta apa saya sama radio? Otomatis saya sudah, ini tahun ke-14 saya di RRI. 14 tahun gitu langsung. Oh, 14 tahun jadi penyiar ya? Enggak, 14 tahun gak jadi penyiar dong. Oh, 14 tahun berproses di situ. Ya, 14 tahun semenjak saya masuk ke RRI hingga hari ini berproses di sana. Seperti yang saya cerita tadi, dari resepsionis ke reporter, ke redaktur, ke penyiar, boleh dibilang ini sudah menjadi rumah kedua saya. Rumah kedua. Karena saya bisa dapat penghasilan di sana, saya dapat jodoh di sana, saya bisa melanjutkan sekolah saya juga dari RRI. Jadi RRI ini sudah seperti rumah kedua dan orang-orangnya sudah menjadi seperti keluarga. Oke, mungkin ini sesi terakhir kita ya Kak, karena waktu juga. Mungkin pesan ataupun motivasi lah untuk teman-teman Widya Kusuma yang pengen jadi seperti Kakak, entah itu pengen jadi penyiar atau bekerja di bidang industri hiburan. Sebenarnya intinya gampang aja sih, anak-anak muda jangan pernah berhenti mencoba. Sekalipun gagal, coba terus aja. Sekalipun gagal, coba terus. Sekalipun belum ketemu nih, kira-kira bakatnya apa atau jalannya di mana, cari terus. Dan yang paling penting, saya juga teringat ketika ngobrol sama Pak Adi Aridi, lakukan aja semuanya itu dengan ikhlas. Mudah-mudahan ada hasilnya. Dan itu cukup menohok saya bahwa iya ya, seringkali saya hitung-hitungan nih, gitu kan. Seringkali saya udah seperti ini kok gak ada hasilnya. Tapi ketika kita ikhlas, wah hasilnya itu pasti jauh luar biasa banget. Dan anak-anak muda, aku berharap jangan berkutat dengan handphone kamu, jangan menjadi generasi yang merunduk saja, yang sibuk dengan handphone atau gadget kamu, tapi bergaul lebih luas, karena dari pergaulan itu kamu bisa banyak dapat pengalaman, jaringan yang siapa tahu itu akan membawa kamu ke masa depan kamu. Oke, sangat-sangat memotivasi ya teman-teman. Untuk itu terima kasih banyak. Sama-sama. Kak Sari udah mau berpodcast di Widya Kusuma. Oke teman-teman, sebelum kita menutup episode kali ini, aku menyampaikan untuk teman-teman adik-adik yang pengen daftar di Widya Kusuma, silahkan klik link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami, WNS Media Center, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook juga, dan juga ada di Twitter dan Instagram. Untuk teman-teman, mungkin episode kali ini kita sampai di sini aja. Aku juga Inti Markindo dan Mbak Sari Widya pamit undur diri. Bisa peace out.